Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Lembaga Rado Institute. Kita melaksanakan kajian bedah riset artikel yang mana selalu ditunggu oleh mahasiswa tahap akhir kita maupun para peneliti yang sedang melaksanakan penelitiannya yang menggunakan yang teori-teori yang sesuai dengan kajian kita, tentu akan kita perdalam dengan bahasa pemrograman R yang mantap. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan judul pada topik kita pagi hari ini, Comparison Maximum Likelihoods and Bayesian MCMC for Markov Chain Monte Carlo in Extreme Exchange Rates Modeling using GEV Distribution. Jadi kita ketahui bahwa terdapat dua di antara estimasi parameter, tentu metodenya maksudnya maksimum likelihood dan Markov Chain Monte Carlo merupakan pembahasan yang sangat menarik yang telah kita bahas sebelum-belumnya. Melalui Rado Institute kita telah menerangkan apa itu maksimum likelihood, apa itu Bayesian Markov Chain Monte Carlo, dan saatnya tiba kita aplikasikan ke dalam pemodelan extreme exchange rate, pertukaran mata uang ekstrim dari Indonesia ke Malaysia. Tentu kita gunakan GEV distribution dan kita pertajam dengan pemrograman R yang mantap. Kita lihat landasan berpikir dari kajian pada hari ini terdapat dalam jurnal Economics, terdapat dalam Journal of Economics Dynamics and Control dengan judul Modeling and Forecasting Exchange Rates with Bayesian. Jadi kalau kita lihat Bayesian ini juga merupakan hal yang wajib dan sangat penting untuk diketahui oleh tidak hanya orang statistik saja, juga dengan orang ekonomi ternyata juga sangat penting untuk dipahami karena ada beberapa bahan kajian Bayesian, modeling exchange rates pada jurnal-jurnal sekelas Science Direct. Oleh sebab itu, kepada rekan-rekan dari manapun bidang Anda berada, kita pertajam kajian kita ini dengan menggunakan teori Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk data ekstrim pertukaran mata uang. Oke, data kita peroleh dari sumber yang sangat menarik. Jadi data kita peroleh dari sumber Bank Indonesia. Kita telah dapatkan data seperti yang telah kita bahas. Ada data pertukaran mata uang untuk Indonesia rupiah kepada beberapa mata uang negara asing. Kita simak R kita. Nah, ini R kita. Jadi kalau kita lihat data kita run data, kita lihat data exchange rate on transaction Malaysian Ringgit, MYR Malaysia Ringgit. Oke. Jadi kalau kita balik ke konsol, data. Jadi kalau kita ketik data kita, kecil, data. Nah, di data itu diberikan ada rupiah, ada beli, ada jual dalam ringgit 3094, 3063, lalu ada bulan, ada tanggal, dan ada tahun. Jadi data kita ini adalah dari tahun jadi kalau kita ambil data kita itu dari tahun, kita coba ambil hits data.
Jadi kalau kita ambil heat data kita dari tahun 2022. Dari tahun 2022 sampai ke kita lihat detail data pos 2022 dari 2001 sampai 2022. 2022 bulan 12. Oke. Data yang cukup. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana data yang banyak ini kita ambil maksimum untuk setiap tahunnya. Jadi tahun 2022 ada yang maksimum yang kita ambil, tahun 2003 juga ada yang maksimum, 2004 juga ada yang maksimum, 2005 juga ada yang maksimum yang kita ambil. Ini perkara bukan mudah karena datanya banyak. Oleh sebab itu kita bangun kita, ini bahasa ini, sel, penjualan, kita ambil data maksimum dengan menggunakan program yang telah kita susun dengan sangat baik sekali. Kita run data kita, Windows, konsol, sehingga data itu boleh kita sebut data maksimum. Ini data maksimum kita untuk setiap tahun atau Z. Karena kita tahu di maksimum nanti digunakan untuk maksimum likelihood, sedangkan Z untuk Bayesian Monte Carlo. Jadi bagaimana mengambil data maksimum telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Silakan masuk ke Rado Institute, lihat bagaimana data, mengambil data, mengekstrak data dari website Bank Indonesia. Itu telah kita bahas di Rado Institute. Oke, kita sudah sukses mengeluarkan data maksimum. Lalu seperti biasa kita gunakan maksimum likelihood untuk mendapatkan parameter. Jadi maksimum likelihood kita berikan data. Kita sebut namanya GEF log leaks, GEV log likelihood, dengan nilai awal datanya MU, sigma C adalah parameter-parameter dari GEV atau generalized extreme value, dan ini log leak, log likelihoodnya. Lalu kita gunakan tools NLM, non-linear modeling, untuk mendapatkan parameter. Tentu saja di sini tidak lepas dari pengaruh numerik Newton-Raphson. Oke, kita runkan maksimum likelihood kita theta, kita ambil nilai awal kita min demax, rata-ratanya maksimum, standar deviasi maksimum dan 0,1. Ini nilai awal untuk parameter GEV. Kita jalankan, lalu kita coba run. Oke, kita lihat hasil dari sukses ternyata. Kita ambil MU mu, sebagai GEV, 3000, kita ambil 498 dan kita minus 729. Nah, ini adalah parameter yang dihasilkan oleh metode maksimum log likelihood. Lalu kita coba hasilkan parameter dengan menggunakan Bayesian MCMC yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kita lihat. Jadi didahului dengan merancang program R untuk likelihood, GEV, lalu kita lakukan proses MCMC. Nah, ini MCMC sudah kita bahas berkali-kali pada pertemuan sebelumnya, jadi tidak perlu kita bahas lagi apa itu MCMC. Kita jalankan saja likelihood kita di F, kita jalankan terus. Oke, kita jalankan R kita. Oke, terus kita lihat. Nah, ini sudah jalan. MCMC, oh ternyata tidak, parameter awalnya harus kita ganti. Nah, ini perlu kita ganti. Jadi kalau dia tidak jalan, jangan diasumsikan salah. Harus kita ganti. Kita ganti saja dengan 100. Di sini 10. Oke, kita jalankan kembali parameter kita jalankan program kita kembali. Oke, kita coba jalankan konsol.
Nah, tidak jalan juga, kita ganti lagi. Jangan takut salah. Kita ganti lagi parameter kita dengan meningkatkan 1100. Oke, dan minus 0,01 kita jalankan lagi 30.000 kali proses atau pembakaran 30.000. Kita run, kita lihat. Oke, ternyata jalan. Kita tunggu proses Markov chain yang dijalankan. Oke, karena prosesnya sampai 30.000 pembakaran atau burning istilahnya dalam kaidah Bayesian Markov chain Monte Carlo. Oke, jalan ternyata yang kita dapatkan. Kita lihat parameter MU1 kita. Ini dia. Tadi kalau MU1 adalah MU atau alfa untuk Bayesian. Kalau MU adalah untuk likelihood, terdapat perbedaan. Kalau kita lihat theta untuk likelihood, sedangkan theta 1 untuk Bayesian MCMC juga terdapat perbedaan. Lalu kita lihat kappa atau eta oleh maksimum likelihood, sedangkan eta 1 namanya yang dihasilkan oleh Bayesian juga terdapat perbedaan. Nah, kita lihat ada perbedaan parameter baik dengan cara menggunakan maksimum likelihood maupun dengan menggunakan MCMC. Lalu kesimpulannya untuk mendapatkan yang terbaik wajib kita gambarkan apakah dia menggunakan density plot, kumulatif plot maupun kuantil plot. Dan ketiga macam plot ini sudah bosan kita bahas pada Rado Institute sebelum-sebelumnya. Tapi walaupun begitu, tetap kita akan jalankan. Yang pertama adalah density plot. Density plot adalah kemampuan model atau fungsi densitas untuk menangkap histogram. Jadi kalau kita lihat ada FG ini adalah densitas dengan menggunakan likelihood, dan FG B adalah menggunakan Bayesian. Oke, jadi kenapa kita sebut dengan Bayesian? Karena untuk likelihood kita menggunakan theta dan untuk Bayesian theta 1. Jadi kita bedakan, makanya kita sebut density GeV OK dan GeV OK B. Dan kita ambil datanya XXI-nya sebanyak mungkin datanya dari 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak 0,01. Ini untuk memberikan grafik yang mulus yang dihasilkan oleh fungsi densitas. Oke, kita jalankan. Oke, kita run. Oke, lalu kita coba runkan histogram kita. Seperti apa kemampuan. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan terus. Lalu kita run. Nah, kita lihat. Nah, yang biru itu adalah kita beri. Oke, yang biru adalah GeV model, sedangkan yang merah naik ke atas sedikit adalah MCMC. Jadi kalau kita lihat, seolah-olah kita yakin bahwa likelihood itu lebih baik daripada MCMC model. Dan ini sejalan dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Memang GeV menggunakan parameter maksimum likelihood lebih baik daripada MCMC. Bayesian. Kita lihat ini adalah density plot, lalu bagaimana dengan kumulatif distribution function atau CDF, kumulatif plotnya. Kita tutup. Kita lihat kumulatif, ingat kumulatif tentu kita menggunakan indeks I. I adalah bilangan 1 sampai panjang data, 1 sampai 21. Kita memerlukan N, panjang data, dan F. Nah, ingat I dikurang 0,5 per N.
Ini adalah kumulatif yang digunakan oleh teori. Lalu data kita sortkan, urutkan dari kecil ke besar. Lalu kita coba dapatkan GEV, kumulatif GEV. Ada GEV kumulatif menggunakan maksimum likelihood, dan GEVB ini adalah kumulatif dengan Bayesian. Bedanya pada parameternya, di sini eta, di sini eta 1, di sini MU, di sini MU1. Oke? Jadi kalau kita lihat, kita jalankan, ya kita jalankan X, kita run, lalu kita coba jalankan GEVB dan GEV likelihood, GEV Bayesian, lalu kita coba plotkan, Nah, kita lihat di sini juga kelihatan yang berwarna biru itu dari GEV maksimum log likelihood, sedangkan yang merah itu tidak sampai penuh karena di sini dia sudah mendekati 1 dan seterusnya dia tidak bisa lagi karena sudah melewati 1 gitu. Kalau biru coba kita lihat cantik menghampiri GEV atau kumulatif teori, yaitu FI kurang 0,5% tadi. Jadi merah ini kenapa dia tidak penuh untuk menghampiri yang hitam atau kumulatif teori atau F yang kita peroleh dari I kurang 0,5% tadi. Kita dapat lihat kenapa merah tidak penuh. Kita coba lihat. Kita ambil nilai GEV-B-nya. Ini tadi Bayesian, kita copy, kita paste di sini, paste. Nah, kita lihat dia hanya sampai yang ke-8 sudah 0,94. Artinya yang sisanya itu nan itu dia lebih dari 1 mungkin, sehingga dia tidak bisa dia definisikan. Tetapi kalau GEV kumulatif dengan menggunakan maksimum likelihood, kalau kita coba lihat hasilnya, paste GEV. Nah, hingga sampai 22 dia belum melebihi 1. Tetapi di GEV dengan Bayesian yang ke-9 dan seterusnya aja tidak mengeluarkan nilai karena nilai yang dihasilkan sudah lebih dari 1. Karena dia konsep dari kumulatif paling tinggi 1. Lewat dari 1 dia tidak dia definisikan. Jadi begitu kita lihat dari grafik tadi, kita sepakat bahwa baik dari density plot maupun dari kumulatif distribution function plot, nampak yang biru atau yang dihasilkan dengan likelihood lebih baik daripada yang dihasilkan oleh Bayesian MCMC. Dan sekali lagi hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa GEV dengan menggunakan maksimum likelihood dalam mengestimasi parameter lebih baik daripada Bayesian. Untuk meyakinkan lagi, kita lihat kuantil-kuantil plot. Kuantil adalah inverse dari kumulatif. Kita lihat kuantil-kuantil plot. Nah, ini kuantil dengan menggunakan theoretical. Ini diganti dengan FF. Oke, FF itu I kurang 0,5%, sedangkan kuantil test menggunakan GEV, kumulatif GEV. Jadi kalau kita run, ini adalah untuk ini menggunakan theta. Theta tidak ada angka satunya, berarti ini menggunakan maksimum likelihood. Tetapi di bawah, kalau menggunakan MU1, theta 1, dia menggunakan Bayesian MCMC. Kita coba run. Sampai di sini kita run untuk kuantil observasi dan kuantil estimate. Kita run. Di sini yang menggunakan D, ini adalah Bayesian, kita run. Lalu kita coba grafikkan. Oke, kita coba lihat grafiknya. Nah, kita lihat grafiknya. Yang warna hitam titik-titik bulat ini sangat baik menghampiri suatu garis lurus. Ingat, kuantil
Mendekati suatu garis lurus itu adalah yang terbaik. Karena kita memasangkan kuantil untuk data sebenar dan data yang dihasilkan oleh model. Sedangkan yang merah seperti yang kita lihat tadi, dia tidak seluruhnya karena yang sisanya itu tidak diproses oleh kumulatif atau F besar tadi. Sehingga kita lihat nilai yang kuantil dihasilkan MC-MC tidak begitu baik dalam penelitian ini. Oke, kita lihat untuk membandingkan tiga gambar dalam satu layar. Kita coba lihat bandingkan untuk melihat kebaikan model kita. Kita ambil var info 1, 3, artinya satu baris 3 kolom. Jadi ketiga gambar itu kita bandingkan dengan satu layar untuk memastikan memang maksimum likelihood adalah yang sangat baik. Kita rak. Nah, ini dia. Oke, jadi kita lihat di sini. Oke, ini adalah dan ini adalah untuk. Nah, dari ketiga gambar ini kan kita nampak sebenarnya lah. Yang biru untuk density plot adalah dihasilkan oleh GEV maximum likelihood. Cukup baik saya rasa. Dan dipertajam lagi dengan menggunakan CDF atau kumulatif. Lalu dipertajam lagi dengan menggunakan kuantil. Kuantil yang hitam adalah kuantil yang dihasilkan oleh kuantil maksimum likelihood dari suatu GEV. Seperti biasa untuk rekan-rekan peneliti di rumah yang memerlukan program, kita coba buka secara perlahan-lahan program kita. Karena ini memang suatu kajian yang sangat menarik yang dapat mendukung penelitian Anda. Yang pertama adalah program dari mengekstrak data. Jadi dari sel itu penjualan. Jadi ingat karena exchange rate itu ada buy, ada sell yang kita ambil sel. Dari sel 1 hingga list ke bawah ini adalah program untuk mengekstrak data yang khusus kita ambil untuk yang maksimum saja. Karena kita tahu ada dua teori untuk teori maksimum ini. Ada menggunakan maksimum blocks. Maksimum blocks itu adalah akun itu dianggap sebagai blocks, lalu kita ambil maksimumnya. Jadi blocks, maksimum blocks namanya. Ada juga kaidah menggunakan ambang batas juga kalau saya tidak salah. Lalu program berikutnya adalah program maksimum likelihood. Nah, ini maksimum likelihood nih. Menggunakan teori log likelihood dari suatu fungsi densitas peluang GEV. Ini kita sering kita bahas bagaimana densitas GEV. Jadi mana yang mau nengok terus ke samping karena panjang, kita buka secara perlahan. Oke, nanti silakan bagi kawan-kawan yang di rumah ingin mengadopsi apa yang kita buat, silakan gratis, tidak perlu bayar. Cukup doakan saja yang membuatnya sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki. Nah, ini dia programnya. Lalu kita untuk mendapatkan parameter, kita menggunakan tools NLM. NLM adalah non-linear modeling atau Optim juga ada. Optim, NLM silakan pakai. Lalu kita keluarkan parameternya satu-satu. Yang parameter pertama itu adalah MU atau alfa di dalam teori. Yang parameter kedua adalah theta atau C dalam beberapa jurnal. Sedangkan parameter ketiga eta atau kappa dalam beberapa model. Ini adalah model dengan maksimum likelihood, lalu dengan menggunakan Bayesian. Sudah sering kita bahas. Yang pertama adalah untuk mendapatkan likelihood. Nah, ini untuk likelihoodnya ada Y. Ingat Y itu adalah merupakan, ini dia, karena di sini muncul Y karena dia panjang fungsinya, maka dia singkat Y dulu baru likelihood. Sedangkan untuk E sama dengan 0, maka likelihoodnya seperti ini. Selain dari itu, likelihoodnya adalah seperti ini. Lalu kita berikan nilai awal. Ingat, dalam nilai awal ini
perlu diotak-atik. Sekali tidak jalan, otak-atik lagi. Nilai awal kita ambil untuk mata uang ringgit ini ada 1000, ada 100 minus 0,1. Kita burning sebanyak 30.000 kali. Ini adalah proses dari MCMC atau Markov dan Monte Carlo. Terus kita ambil, jangan lupa omega, ada beberapa teori yang telah kita sebut. Dan ini adalah proses dari Markov dan Monte Carlo yang tidak kita sebutkan lagi teoretikalnya karena sudah sering kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Apa itu posterior yang dihasilkan melalui prior kali likelihood, di mana prior no information artinya asumsi parameter itu adalah secara normal. Makanya di sini priornya normal, sedangkan likelihoodnya itu nih kita bahas. Oke, saya rasa cukup luar biasa apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah merupakan parameter-parameter yang diperlukan, U1 median, U, theta, theta T, median T, eta. Ingat kalau parameternya berubah, ada kappa, ada C, tapi di sini theta, eta, jangan khawatir. Lihat rumusnya, posisi rumusnya. Kalau di buku lain 1/alfa, berarti theta ini mengganti alfa. Ini tengok aja seperti itu. Terus X2 melawan apa di sampingnya? Kalau dia C, kita menggunakan mu, berarti sama mu dengan C. Jadi jangan ragu lah dengan menggunakan istilah-istilah hanya mu, theta, eta. Lihat, bandingkan, sesuaikan. Lalu kita berikan densitas. Nah, ini setelah itu kita telah keluarkan model, kita gambarkan fungsi densitas yang dihasilkan oleh maksimum likelihood dan fungsi densitas yang dihasilkan oleh Bayesian. Maksudnya fungsi densitasnya sama, cuman parameternya ada parameter yang theta, ada yang theta 1. Artinya theta tadi menggunakan program maksimum likelihood, theta 1 menggunakan Bayesian, makanya kita bedakan namanya. Function GEVOK dan function GEVOK Bayesian atau B. Oke. Lalu histogram. Nah, untuk rekan-rekan di rumah yang mau lihat programnya, kita buka secara perlahan ke samping. Silakan diadopsi di rumah. Oke, ini dia. Lalu histogramnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada data sebenar, ada FGEVOK untuk maksimum likelihood, dan ada FGEVOKB untuk Bayesian. Sama saja. Ini dia modelnya, kita lihat sama. Lalu ini adalah perangkat IZ, tidak perlu saya rasa, kita hapus pun boleh. Kita hapus pun boleh, tidak salah. Dalam kumulatif kita memerlukan indeks I bilangan 1 sampai panjang data, berarti 1 sampai 21. Ada NN, banyak data, ada FF. Nah, ini tadi FF theoretical itu adalah I kurang 0,5 per N. Dan data diurutkan. Nah, ingat dalam kumulatif data diurutkan. Lalu bedakan GEV untuk maksimum likelihood. Ini adalah kumulatif atau F besar dengan menggunakan maksimum likelihood. Ini adalah GEV dengan Bayesian. Kita tahu pembedanya parameternya theta, theta 1. Ingat yang ada 1 itu dari Bayesian. Lalu kita plotkan seperti biasa. Ingat, kita plotkan GEV kumulatif dari maksimum likelihood, sedangkan GEVB kumulatif dari Bayesian, sedangkan FF teoretikal. Rankan. Lalu kita gunakan kuantil plot. Nah, kuantil plot itu ini kuantil inverse dari kumulatif. Ini adalah untuk yang dihasilkan oleh maksimum likelihood, sedangkan ini adalah untuk X-test. Apa bedanya? Kalau dia observation gunakan FF, kalau dia GEV adalah yang digunakan oleh maksimum likelihood. Ini untuk maksimum likelihood. Sedangkan yang menggunakan XT ops B, kalau ada B itu Bayesian, dia menggunakan angka 1, mu1, theta 1, dan seterusnya, tapi dia FF untuk theoretical. Sedangkan GEVB dia menggunakan Bayesian. Lalu kita gambarkan grafiknya. Oke.
Kalau membingungkan, plot ini boleh dihapus. Ini boleh dihapus. Plot. Saya dipakai, boleh. Ini dihapus, boleh. Oke. Kalau membingungkan. Lalu plot. Oke, jadi kalau di plot, kalau kita lihat hasilnya tadi, kalau kita run. Ini kita run. Nah, ini hasilnya nih. Ini tadi dia. Yang hitam tadi adalah kuantil untuk Bayesian, maksimum likelihood. Yang merah dihasilkan oleh Bayesian. Oke, saya rasa bagus sekali apa yang telah kita. Ini adalah untuk ketiga-tiganya kita tampilkan dengan menggunakan bahasa Evro 1-3. Artinya satu baris dan 3 kolom. Jadi kalau mau kita run sekali lagi, kita run. Nah, kita lihat, kita tunggu. Yang biru untuk maksimum likelihood, yang merah untuk MC. Ini juga sama saja. Yang biru adalah untuk teori dari maksimum likelihood, yang merah untuk MC. Di sini kuantil begitu juga. Jadi untuk rekan-rekan di rumah, silakan diadopsi apa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk rekan-rekan di rumah. Ini adalah merupakan tahapan yang penting untuk melakukan penelitian tingkat advance. Jadi bukan lagi tingkat elementary, ini sudah tingkat advance. Bagaimana kekuatan R dan theoretical yang telah kita bahas dapat menjamin hasil riset Anda dapat dilakukan dengan baik. Saya Rado Wendra dari Rado Institute. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.